Semua yang dipakai untuk mengolah sampah organik khususnya ya, dari sampah jadi siap media tanam atau humus atau pupuk humus, itu adalah kita sebutnya komposter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat bertani. Kali ini kita lagi berkunjung ke Pokbun Cigondewa. Nah, lihat nih Pokbun ini ya, tanaman-tanaman dari Pokbun ini. Kita mau coba, kebetulan diundang dari teman-teman dari partai PKS. Ini jadi pakai bajunya PKS. Untuk sosialisasi cara pemakaian komposter yang di video sebelumnya kita sudah share cara ngebuatnya. Nanti cara pakainya bagaimana? Nah, kita akan sama-sama belajar bersama dengan kelompok berkebun di Cigondewa ini. Lihat nanti ya, saksikan ya. Terima kasih. Terima kasih, saya sudah diundang ke sini, Bu Ning dan ibu-ibu yang lain di apa nama Bu? Ini Bu, Pokbunnya? Widiasi. Ini anak-anak pada mau Widiasi. Widiasi. Artinya apa Bu? Widiasi Bu? Nggak tahu ya, dah Widiasi kan mungkin kalau nggak salah dari bahasa Sanskerta ya. Iya, jadi mungkin jadi Widi itu izin, Asi itu sesama kasih gitu. Jadi ada izin untuk berkasih. Luar biasa. Insya Allah begitu. Jadi saling menyayangi Bu ya, saling mengasihi. menyayangi lah, kurang lebihnya begitu. Medianya adalah berkebun gitu ya Bu ya, kira-kira ya. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh ya buat kita semua. Jadi apa namanya, yang tadi kan memang kalau kita berkebun itu kan sebetulnya yang pernah saya baca, yang paling banyak apa namanya ya, sedekahnya itu petani Bu, katanya Bu. Iya. Karena dari awal mulai sampai dengan panen itu sedekah semua isinya. Mulai nyiapin media tanam, berarti kan kita, apalagi kita ini bagaimana caranya mengolah sampah gitu ya, sampah rumah tangga yang biasanya dibuang, bau, jadi jijik, kita olah. Nah itu kan udah menyayangi bumi gitu. Terus nanti setiap tahapnya jadi oksigen kayak gini Bu, ini luar biasa nih. Hijau-hijau semua, ini enak Bu ya kalau pagi-pagi lihatnya gitu. Iya, tapi nggak kurus. Nggak kurus ya Bu? Nggak kurus aja begini Bu, gimana kalau kurus Bu? Saya nggak bisa ngebayangin kalau kurus. Ya, jadi terima kasih saya sudah diundang di sini. Mungkin saya hanya bukan menggurui Bu, saya juga masih belajar gitu ya. Ini kebetulan diminta teman-teman dari PKS Bandung Kulon, dari SPKK untuk sharing dong. Ya udahlah, sama-sama belajar gitu. Jadi nanti mungkin yang saya kasih tahu, saya sih yakin ibu-ibu udah pada tahu, saya juga tahu gitu ya. Udah ya, kita sama-sama sama-sama belajar ya Bu ya. Baik, pagi ini kita mau belajar composting ya Bu ya. Materinya apa, composting ya? Jadi sebelumnya saya mau semua yang dipakai untuk mengolah sampah organik khususnya ya, dari sampah jadi siap media tanam atau humus atau pupuk humus, itu adalah kita sebutnya komposter. Alatnya komposter, prosesnya namanya composting gitu ya. Nah ini contohnya kita pakai ember. Nah, ember ini yang saya gunakan kebetulan ember ukuran 80 liter. Biasanya kalau ada yang ibu-ibu budik damber, budidaya ikan dalam ember, nah biasanya yang dipakainya yang ember ukuran segini. Nah ini bisa lumayan ya, lumayan agak banyak. Saya sekilas dulu mengenalkan apa sih bagian-bagian dari ember ini atau komposter dengan menggunakan ember ini. Yang pertama kita punya ember Bu, ember luar saya sebutnya. Nah, ember luar ini bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini Bu. Ember seperti biasa, hanya dipasangi dengan keran. Saya pakai kerannya di sini, keran buat dispenser, murah Bu. Ini kerannya cuma 15.000 aja. Ember kalau ibu beli
itu mungkin sekitar 60 atau 70 ribu. Gitu ya. Kalau nggak pakai ember ini bisa nggak? Ada ember di rumah nggak dipakai? Bisa. Intinya yang penting adalah tidak bocor. Itu aja gitu. Kayak ember catnya. Boleh Bu, ember cat bisa. Cat kan ada yang ukuran gede ya, 25 Iya, kilo. iya betul. Atau yang Ada. lebih kecil itu juga bisa. Nah ini bisa dipakai Bu. Iya. Nah ini fungsinya hanya untuk tempat air dari sampahnya nanti gitu. Jadi supaya sampahnya itu tidak becek. Iya. Nah yang bikin yang bikin dia bau itu karena airnya itu biasanya nyampur sama sampahnya itu jadi bau, jadi Iya. becek. Nah, ini Ibu ya. Terus kemudian yang kedua adalah ember dalam. Nah, Oh, dilubangin. nah, ember ini yang akan menjadi tempat dari sampah organik yang akan kita olah. Dari sampah dari rumah tangga lah ya, sayur, bisa buah, sisa makanan, nasi, nah itu bisa masuk sini semua. Ikan, tulang, bisa. Pokoknya semua masuk lah. Kan capek ya kita milih satu-satu, udah pokoknya masukin aja semua. Iya, iya, iya. Nah intinya adalah di sini harus bolong. Iya. Semakin banyak bolong semakin bagus. Fungsinya apa? Supaya airnya turun. Iya, cahaya. Gitu. Itu aja sih. Oh, iya. Nah, terus kemudian kita ember ada tutupnya lah Bu ya. Tutup ini gunanya satu aja Bu, biar nggak kehujanan. Iya. Karena kalau kehujanan basah banjir dia. Terlalu banyak. Terlalu banyak Iya, air. iya. Terus juga biar nggak bau. Biar bagaimanapun sampah pasti ada baunya lah ya. Iya. Supaya kita nggak terlalu bau, kita tutup pakai ember. Ya lalat ya, supaya nggak lalat. Terus kalau udah lalat gimana? Ya nggak apa-apa, biarin aja lalat. Nanti juga dia mati sendiri. Iya. Oke. Selain itu juga kita ada di sini M4. M4 ini kita pakai untuk mempercepat proses menjadi kompos. Ini bisa diganti Bu, nggak mesti M4. Bisa diganti pakai apa? Air cucian beras bisa. Oh, iya, iya, iya. Cucian beras, atau kalau mau bikin pakai terasi, pakai Yakult itu juga bisa. Sama aja. Rasanya dicampur Yakult. Nggak perlu dicampur, salah satu aja. Oh, salah satu. Salah satu mau pakai terasi atau pakai Yakult. Nggak pernah nonton TV ya. Nggak pernah nonton TV. Itu mengandung apa? Dibilang Bakteri. Bakteri baik. nah, bakteri baik. Bakteri baik itu bukan cuma di Yakult aja Bu. Di terasi juga baik Bu. Banyak bakterinya juga. Oh, jadi nggak usah minum Yakult, makan Ya, terasi makan aja. terasi aja. Iya. Iya. Dikocek sama Iya. Nah, kalau Ibu mau bikin nanti pakai Yakult atau terasi tadi, masukin ke sini. Terus itu iya, bakteri ya. Iya, iya. Nah, bakteri itu makhluk hidup Bu, butuh makan. Makannya apa dia? Karbohidrat. Oh, Dikasih nasi Pak? Ya boleh aja sih. Tapi biasanya umumnya dikasih gula. oh gula. Gula putih atau gula merah? Ya putih boleh, merah boleh, Oh, iya. sama aja. Pokoknya gula. Iya, iya, iya. Dan makanannya dia gula. Nah, Iya. terus masukin ke sini, tambahin air sampai penuh lah ya. Ukurnya. air berapa? Ya bebas aja. Oh, Bebas. Mau sebotol Yakult boleh, atau di separuh diminum, separuh dimasukin sini boleh. Karena dia tidak dikit ya. Karena kalau dia dimasukin sini fungsinya adalah memperbanyak si bakteri biar dia berkembang. Kan kita kasih makanan, terus kasih air kan media, nanti dia akan berkembang di situ. Berapa lama? Biasanya 7 hari, seminggu ya. seminggu. Terus kalau lebih dari 7 hari gimana? Ya pakai terus sampai dia habis. Gitu. Kalau mau habis supaya dia nggak sampai habis, tambahin lagi air, tambahin lagi gula. Jadi si bakteri akan berkembang lagi. Kasih Yakult lagi nggak? Nggak usah. Nggak usah Yakult lagi. Nggak usah, sekali aja. Oh, satu iris itu yang apa, yang ABC kayak gitu apa yang gede? Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau ibu nyambel ya, beli terasi, Paruh buat nyambel. sedikit aja masukin ke sini, kasih gula. Udah. Yang penting adalah dikasih udara. Nah nanti kita bolongin kalau ini. Kalau nggak dibolongin gimana ya? Nggak apa-apa, dibuka setiap hari, tutup lagi. Biar dia ada udara masuk. Terasinya terasi matang, terasinya matang. Kalau matang bakterinya mati dia. Kalau yang dari pabrik yang terasi ABC gitu itu Harusnya sih sama aja ya, tapi takutnya kan udah ada zat warna dan lain sebagainya kan. Jadi Supaya lebih awet. merah. Terasi yang lebih alami aja nggak apa-apa.
Ayo kita ke Pangandaran beli tahu. Iya, waduh, ayo. Sudah siap pasar. Itu yang bikin mahalnya itu sebetulnya. Iya. Belinya di Pangandaran. Iya, udah pinjam bisa rekreasi. Piknik. Oke Bu ya, ini alatnya. Terus kemudian juga kita butuh tanah. Tanah atau di sini udah dibawakan kompos ya, kompos yang sudah jadi itu juga bisa. Nah sekarang kita coba praktek dulu. Caranya makanya gimana? Gampang, cuma masukin doang Bu, gitu aja. Udah ya selesai ya berarti kita sosialisasinya. Jadi tanah apa aja gitu Pak Tina? Pokoknya tanah aja ya. Ya tanah. Yang bikin mahal apa? Kalau tanahnya ukurannya berapa hektar gitu. Itu mahal. Oh iya. Tapi kalau kita punya seember bisa nggak? Bisa. Ya. Sampai sini ada pertanyaan Bu mengenai alat yang kita gunakan? Mungkin alatnya itu aja. Itu aja ya. Kalau yang alatnya embernya nggak kayak gitu ya tetap harus 2 ya Pak. Intinya sebenarnya prinsipnya begini. Kan kita sebetulnya mau 1 ember bisa nggak Pak? Bisa. Cuma itu resikonya itu airnya kan dia nggak bisa turun. Ketika air nggak turun, mungkin Ibu kalau di belakang pernah naik motor gitu nggak di belakang truk sampah? Iya. Gimana rasanya Bu? Ya wangi lah. Ya, wangi ya. Nah itu wanginya itu karena airnya itu tidak keluar. Jadi nanti sampah kita ini ya bau ya. Bisa. Karena Airnya turun. Terus airnya sendiri bau nggak, Pak? Airnya kalau dia udah turun ya udah biasa aja ya. Nah enaknya kita pakai begini adalah airnya kita bisa panen Bu. Makanya dikasih keran ini. Ini juga bisa jadi pupuk Bu. Namanya pupuk organik cair. Oh, iya. Jadi ada pupuk padat yang dari sini atas bagian atas ya. Pupuk cair dari yang bawah. Itu juga bagus buat tanaman. Jadi kita dapat semuanya. Oh, iya, iya. Tidak ada yang dibuang. Nah itu jadinya sampai berapa lama tuh? Tergantung ngolahnya gimana. Jadi dia semakin tadi kan apa namanya? Setelah kita masukin apakah udah selesai Pak? Ya sebetulnya udah selesai. Kalau kita mau diamin bisa. Tapi kalau kita mau lebih cepat, itu tadi salah satu ikhtiarnya adalah pakai si Iya. mikroorganisme itu ya. Sama dia lebih sering diaduk. Oh diaduk ya. Kalau nggak diaduk boleh nggak? Ya boleh, cuma lebih lama aja. Karena kalau diaduk sebetulnya kan yang bawah itu tadi kan kita masukin sampah, masukin tanah gitu kan. Kalau kita nggak aduk, yang bawah kan nggak kena oksigen, ya kan? Nah kalau kita buka, kita aduk, artinya nanti oksigennya semua kena gitu. Nah oksigen itu dibutuhkan si mikroorganisme tadi untuk dia menghancurkan sampah dan jadi kompos. Terus sama tanahnya di situ. Tanahnya dimasukin kemana Pak? Oh Tanah itu. ini gimana cara pakainya ya? Iya. Ya nanti kita bahas. Yang penting Ibu tahu dulu prinsipnya begitu gitu. Si Oh kompos jadi tadi. tanah nggak dimasukin ke situ ya Pak? Masukin nanti. Oh, Belum, iya. belum. Oh belum ke sana. Jadi saya mau bilang begini sebetulnya ibu-ibu jangan terpaku dengan ember kayak gini. Itu ya. Mau itu Mau tuh. pakai apapun bisa. Ada baskom nggak kepake, mau dipakai komposter bisa nggak? Bisa. Ada ember apa? Panci yang udah bolong-bolong mau dijadiin komposter bisa nggak? Bisa. Punya panci misalnya cuma 1 tapi bolong, terus mau dijadiin komposter bisa nggak? Bisa. Cuma tinggal taruhnya di tanah, dibolongin taruhnya di tanah, jadi airnya akan turun ke tanah. Dengan sendirinya pasti. Air itu kan pasti akan ke bawah. Jadi semua bisa digunakan, kita manfaatkan barang-barang bekas untuk kita bisa mengolah sampah. Tidak ada batasan, tidak harus ukurannya sekian, harus ada si ini apa keran. Harus nggak? Yang nggak ada yang harus cuma dikerjakan aja. Oh, iya. Karena kalau nggak dikerjakan nggak bisa. Nggak, iya betul. Yang lainnya bisa kita modifikasi. Kita ini ada mikir ada tertarik. Kalau di baskom di tanah, berarti tetap ditutup. Misalkan kena hujan, biarkan saja. Ya, jadi gini, prinsipnya adalah tadi kenapa kita pakai tutup adalah supaya nggak kena hujan. Satu. Yang kedua supaya tidak bau. Gitu kan? Karena kan aromanya pasti keluar kan kalau pada saat dia proses fermentasi itu ya. Nah, kalau pakai baskom terus kemudian di hujan, saya saranin jangan kena hujan sebetulnya sih. Harus ditutup
di tempat yang tidak kena hujan harus pakai tutup. Iya. Kalau kita toleransi dengan baunya nggak terlalu ini, ya nggak apa-apa, pakai itu aja, nggak usah ditutup. Tapi kalau biar nggak bau gimana? Ya ditutup. Iya. Tinggal sering dibuka. Aduh. Kocek. Sebetulnya nggak perlu khusus ya Bu ya. Jadi pas kan kita menghasilkan sampah setiap hari apa setiap bulan? Setiap hari lah kalau itu ya. Nah, setiap hari kan. Jadi pas Ibu masukin sampah, aduh, pakai si ini kan. Gitu aja, pokoknya gitu doang. Ya, sebetulnya memang mengenai sampah ini Bu, dulu orang anggap sepele gitu. Betul. Tapi sekarang semakin kesini kesadaran untuk mengolah sampah tuh ya kita harus wujudkan gitu ya. Karena memang kan sekarang kita lihat kalau semakin lama kan orang semakin banyak, otomatis sampah yang diproduksi itu kan makin banyak ya. Iya. Nah kalau kita mungkin menyalahkan ini gimana pemerintah kok ngurusin sampahnya nggak benar gitu, ya hanya menyalahkan aja. Nah ini adalah bentuk ikhtiar kita gitu ya. Karena sampah organik ini kalau saya pernah dapat info dari apa dulu PD kebersihan dari Pak Dirutnya kalau nggak salah, dia bilang 60-70% Bu sampah rumah tangga adalah sampah organik. Dibayangin kalau kita bisa olah sampah organik kita sendiri aja, berarti kita sudah ikut mengurangi 60-70% permasalahan sampah Kota Bandung. Iya. Tapi pemerintah sana apa udah nyampe ke sana pemikirannya? Oh iya, pasti Bu. Tapi salah satunya. Salah satunya ini gitu ya. Ya ini salah satu. Kan ada Kang Tisman. Iya, iya. Oh iya. Nah, Kang Pisma itu kan ikhtiarnya, kita juga bantu gitu. Lewat apa? Lewat salah satu ikhtiar kita ini, komposter. Olah sampah sendiri. Oh iya, jadi begitu ada air bisa dimanfaatkan untuk pupuk gitu aja. Bisa, Ya? prinsipnya Iya, bisa. iya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan mengenai alat, sekarang kita coba prakteknya ya. Nah, ini udah ada sampahnya juga. Satu hal mau ditanyakan, kata mereka katanya kalau daun pisang itu mengandung lilin, katanya lama gitu ini hancurnya. Jadi gimana Pak? Bisa masuk ke situ daun pisang Bisa, kayak ini? Bu. Oh bisa. Bisa aja. Ya kalau masalah lama sebentar kan kita nggak nungguin. Iya. Gak usah ditungguin Bu, kalau ditungguin lama. Jadi kita yang penting masukin. SOP-nya gitu doang. Nah ini kita belajar SOP-nya ya. Iya. Jadi, ya kalau mau biar cepat. Iris ya. Cuma volumenya jangan terlalu banyak Bu, pakai apa? Maksudnya sampah daun pisangnya jangan terlalu banyak perbandingannya dengan sampah yang lain ya. Karena kadang-kadang si lilinnya itu jadi mematikan ininya, Iya. baktérinya gitu. Iya. Jadi sulit nanti penguraiannya. Jadi lebih lama ya Bu ya. Tapi kalau kayak bikin gini bisa hancur nggak Pak? Semua bisa sih. Saya di rumah tuh hancur, terus kardus aja saya masukin. Kardus kertas itu kan dari itu Bu, dari pohonnya. Jadi saya masukin aja. Kayak apa namanya? Tulang, terus duri ikan, iya. masukin aja semua. Pokoknya mah ya ini nggak tahu ya, kalau yang mau pisahin silahkan. Tapi kalau saya masukin semua, saya nggak mau. Masukin aja ke situ. Pokoknya masukin aja. Cuma itunya apa penguraiannya ada yang lama, ada yang Ya, cuma itu doang. Hasilnya jadi nanti, kok ini nggak hancur nih tulangnya? Iya tulang mah hancurnya lama gitu. Tapi kan kita nggak repot. butuh puluhan tahun, ratusan Wah, betul. Tahu kan. ada pusing Bu, tulang cepat hancur. Jadi BBM nanti Bu. Oke Bu, kita mulai ya. Iya. Gimana cara pakainya Pak? Iya, gampang. Nah, kalau ibu-ibu punya tanah, humus atau pupuk kandang atau apapun, itu bisa dipakai. Jadi bisa starter. masuk. Jadi starter. Jadi buat nanti selain M4, starternya adalah si tanah ini. Oh, iya. Caranya ya tinggal dimasukin aja. Kalau kayak kotoran ayam bisa Pak? Bisa Bu. Kotoran sapi bisa ya? Saya di rumah itu kotoran kucing masuk Bu. Oh, nah itu berarti. Bu, jangan begitu korosot langsung. Tapi gak apa-apa Bu. Dimatangkan di sini aja. Bayu.
sangat tidak enak tuh ya kotoran kucing. Ya, kotoran kucing Pokoknya boleh sih kalau untuk kompos supaya masukin aja. untuk langsung Ya, jangan langsung dipakai media tanam, dia Kalau panas. media tanam nggak bisa. Harus dikompos dulu. Nah, ini dimasukin ya. Itu dari kompos yang udah jadi Pak? Iya, ini kompos udah jadi. Bau nggak, Bu? Enggak. Nah, ini kompos yang udah jadi begini, Bu. Jadi udah Gua lihat. Bau nggak, Bu? ada tanah, ada Enggak. Enggak. Enggak, Bau ya? tanah. Iya, Bau Bu. tanah aduh Ibu. Bukan, berarti udah ini loh. Udah jadi tanah. Senior. Ya, kita masukin komposnya sebagai starter, terus masukin si sampahnya. teman dengan yang suka bikin kue ini. Ya, kita Bukan tepung bikin masukin kue, sampahnya. Nah, terus Soalnya kesini cangkangnya. kita kasih si M4. Kira-kira segimana tuh? Nah, M4 ini tadi bisa diganti Yakult dan lain sebagainya. Ya, ini taruhlah ini 1 sendok lah ya. Oh merah. Dibuatnya dari apa Pak? M4 ini sama sih Bu, sebetulnya prinsipnya kayak tadi apa namanya, dari Yakult atau itu ya, ragi Oh ragi bisa. bisa. Pokoknya yang membuat ini ya, yang membuat Makanya dia bakteri sih sebetulnya, Iya, iya, iya. mikroorganisme. Nah, ini tadi saya bolongin ya Bu. Iya. sebenarnya sudah ditekelin. Terus kita siram, basahin aja. Mangga, ada yang mau ditanya? Pokoknya kita ngasih sampah, siram. Siram lagi, kocek lagi gitu. Ya. Nah, yang saya saranin ketika ngasih sampah, selain sampah daun kering, juga dibarengi sama daun kering, daun basah ini ya, sampah dapur. Masukkan juga daun kering, Bu. Daun jambu gitu. Boleh. Pokoknya daun jambu, rontok-rontokan itu juga dimasukin. Tuh ini. Makan. Iya, sampahnya udah berkurang sekarang daun jambu. Udah gitu udah tutup. Besok masukin sampah lagi, tambahin daun kering atau kompos, kasih ini lagi, aduk sebentar, udah selesai. Itu aja. Daripada nanam itu nggak jadi jalan. Gampang kan Bu? Iya.